Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Wijaksono dari RPM Angkatan 2024, kelas 3A dengan NIM akhir 105. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah terkait teknik otomasi kendali. Dalam sebuah studi kasus, kita disuruh menyelesaikan beberapa persoalan yang sudah ditentukan, yaitu mencari model matematis antara deviasi temperatur fluida output terhadap perubahan sinyal kontrol. Yang kedua, menggambar blok diagram untuk model proses tersebut. Yang ketiga, berdasarkan jawaban A, carilah hubungan perubahan temperatur fluida output terhadap besar perubahan sinyal output controller dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, jika model proses sistem heat changer dianggap linear untuk keseluruhan daerah kerja, maka carilah nilai temperatur fluida output pada keadaan steady-nya untuk besar sinyal kontrol nominal 0% dan besar sinyal kontrol yang diperlukan untuk membawa temperatur fluida di sisi output sehingga menetap pada nilai 65 derajat Celcius. Mulai dari persoalan pertama, dengan menggunakan hukum kesetimbangan energi di sekitar daerah kerjanya, maka model matematis antara output proses, deviasi temperatur output, terhadap perubahan input yang terjadi dalam proses tersebut dapat dicari sebagai berikut. Untuk menyederhanakan persoalan, anggap heat exchanger tersebut terisolasi penuh dengan lingkungan. Di sini ada beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan yang akan kita pakai dalam menyelesaikan persoalan kali ini. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang parameter-parameter berikut. V sama dengan volume tangki konstan dengan satuan m meter per kubik. W yaitu laju aliran fluida dalam keadaan steady dengan satuan kilogram per menit. Rho yaitu densitas fluida bersifat konstan dengan satuan kilogram per meter kubik. C atau kalor jenis fluida bersifat konstan dengan satuan joule per kilogram per Celcius. Theta in yaitu perubahan temperatur fluida input di sekitar nilai steady, awalnya Celcius. Theta T perubahan temperatur fluida dalam tangki di sekitar nilai steady, awalnya Celcius. H in yaitu perubahan laju kalor masukan di sekitar nilai steady awalnya dengan satuan joule per menit. Dengan mensubstitusikan persamaan satu dengan lainnya, serta dengan melakukan sedikit langkah penyederhanaan, maka akan diperoleh persamaan diferensial sebagai berikut. Ini V rho per W kali D per dt dengan hasilnya ini. Ini merupakan hasil substitusi. Sekarang semua input sistem tergantung dari dua hal, yaitu theta in sebagai gangguan suhu masuk dan CO sebagai sinyal kontrol dari pemanas. Nah, hasil dari persamaan tersebut yaitu ini. Dalam hal ini, ada konstanta waktu proses dan gain statis proses. Dengan mencari transformasi Laplace untuk kedua ruas persamaan di atas, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Yaitu
hasilnya ini dengan dengan penjelasan persamaan ini definisi dari time constant proses. Kalau aliran makin besar, jika W besar, waktu respon sistem makin cepat. Kalau tangki makin besar, kalau V besar, waktu respon makin lambat. Jadi ini tentang mengatur kecepatan sistem merespons. Jika ketidakhomogenean kondisi dalam heat exchanger ikut diperhitungkan, maka temperatur yang terbaca di sisi outlet heat exchanger tersebut secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay, yang nilainya akan berbanding terbalik dengan besar laju fluida atau secara matematis dapat ditulis seperti terlihat pada persamaan di bawah ini, yaitu theta T sama dengan T min L. Dengan theta sebagai perubahan temperatur fluida output di sekitar nilai steady yang awalnya Celcius, KL sebagai konstanta keterlambatan. Dalam kawasan Laplace, persamaan di atas dapat direpresentasikan seperti nampak pada persamaan di bawah ini, yaitu theta S, KE min LS per TS plus 1, dan sebagainya. Berdasarkan persamaan, nampak bahwa dinamika proses akan sangat tergantung pada titik kerja, yaitu debit fluida, yang temperaturnya akan diregulasi semakin besar debit fluida, maka proses semakin tidak sensitif. Kecepatan respons semakin cepat, dan keterlambatan transportasi L semakin kecil. Lanjut ke diagram block system control heat exchanger. Di sini tetain sebagai perubahan temperatur fluida input gangguan, CO sebagai perubahan output controller. Sama-sama berproses ke arah sini dan diakhiri dengan perubahan output proses atau PV. Di sini ada diagram block system control heat exchanger alternatifnya. Theta in sebagai perubahan temperatur fluida input mengarah ke bawah bertemu dengan CO perubahan output controller. Lalu dialihkan ke blok ini dan diakhiri dengan theta perubahan temperatur fluida output PV. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan penurunan hukum fisika pada jawaban A, maka parameter-parameter proses heat exchanger dapat dihitung sebagai berikut. Di sini ada perhitungan dengan hasil sebagai berikut. T sama dengan 10 menit, suhunya yaitu 0,6, dan L 2,5 menit. Delay di sini menandakan bahwa butuh waktu sebelum suhu tangki dirasakan di sensor outlet. Kita lanjut ke soal terakhir. Jika model proses sistem heat exchanger kita anggap linear, serta sistem tersebut benar-benar terisolasi dengan lingkungan luar, sehingga tidak terjadi pertukaran panas dengan lingkungannya, maka variabel input-output model proses pada persamaan 1,1.32 pada dasarnya dapat kita tulis dalam bentuk variabel nominalnya, yaitu temperatur fluida S sama dengan 0,6 E min 2,5 S per 10 S plus 1. Angka itu dari perhitungan di sini. Dengan
Ini simbol temperatur fluid output nominal, CO output control nominal, dan ini temperatur fluida input nominal. Di sini ada model heat exchanger jika dianggap benar-benar linear. Di sini ada pompa dan fluida mengalir ke arah heat exchanger ini. Lalu power amplifier sebagai variabel nominal di sini. Ini fluida in atau cairan masuk ke heat exchanger ini, lalu diaduk, lalu keluar melalui fluida out yang ada di sini, variabel nominal yang terukur sensor. Untuk mengetahui harga akhir, kita dapat menggunakan relasi pada persamaan 1,2. Hanya saja karena prosesnya linear serta semua variabel input telah diakomodasi dalam persamaan, maka variabel deviasi pada persamaan tersebut pada dasarnya langsung dapat diganti dengan variabel nominalnya. Hubungan sinyal kontrol dan temperatur fluida input dengan temperatur output pada keadaan steady yaitu temperatur temperatur fluida output nominal sama dengan K kali CO plus KD temperatur fluida output nominal in. Berdasarkan model diketahui bahwa gain statis proses K sama dengan 0,6 dan gain statis gangguan KE sama dengan 1. Dengan demikian, nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar sinyal kontrol nominal 0% dapat dicari dengan cara temperatur fluida nominal sama dengan 0,6 dikali 0 ditambah temperatur fluida input nominal, atau temperatur fluida output sama dengan temperatur fluida input. Berdasarkan persamaan terakhir, nampak bahwa jika besar sinyal kontrol sama dengan 0%, maka temperatur fluida output pada dasarnya akan selalu sama dengan temperatur fluida inputnya. Nilai temperatur fluida output pada keadaan steady untuk besar sinyal kontrol nominal sebesar 100%, dan temperatur fluida input 25 Celcius dapat dicari dengan cara temperatur fluida output sama dengan K kali CO plus KD kali temperatur fluida input dengan hasil yaitu 0,6 kali 100 plus 1 kali 25 dengan hasil akhir yaitu 85 Celcius. Besar sinyal kontrol yang diperlukan untuk membawa temperatur fluida di sisi output sehingga menetap pada nilai 65 Celcius dengan anggapan temperatur fluida input bernilai 20 Celcius dapat dicari dengan temperatur fluida output K kali CO plus KD kali temperatur fluida input dengan nominal 65 sama dengan 0 kali 6 kali CO plus 1 kali 20, yaitu dengan hasil akhir 65 dikurangi 20 per 0,6 dengan hasil akhir 75%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.